Siap-siap ngakak. Pertarungan sengit rebutan Ustazah Fisya. Dari sinetron Ramadan, trio gabut kursus iman. Penonton di rumah pasti sudah rindu dengan tayangan sinetron spesial Ramadan SCTV, trio gabut kursus iman, yang tentunya sudah tayang. Mengobati kekecewaan penonton, trio gabut kursus iman ini kembali hadir setiap subuhnya untuk pemirsa selama bulan Ramadan. Kelakuan trio gabut semakin bikin pusing Ustazah Fisya. Billy, G, dan Kausar semakin sengit dalam mengambil hati Ustazah Faiza. Tentunya menceritakan aksi kocak Billy, G, dan Kausar yang menyelidiki data Ustazah Fisya di ruangan Kiai Basra. Mereka menggunakan sarung lalu dipakaikan ke kepala, lalu juga seperti halnya maling. Ada juga Kausar yang tidak sengaja bertabrakan dengan selfie di pasar. Selain itu juga ada Bang Gatot yang menyamar seperti Ustadz. Tentunya hal tersebutlah yang akan terjadi. Billy dan Ustazah Fisya sedang terlihat berdua juga. Kemudian G melihat mereka dengan langsung menghampirinya, namun sembari bersembunyi di balik semak-semak. Karena G tidak suka melihat Billy berdua dengan Ustazah Fisya, ia memutarkan suara ketut lewat handphonenya untuk membuatnya malu di hadapan Ustazah Fisya. Pada saat suara ketut itu diputar, Ustazah Fisya menyuruh Billy untuk ke kamar mandi, lalu ia pergi meninggalkan Billy. Di lain tempat, anak buah Bang Gatot, preman kampung yang sempat bermasalah dengan trio gabut di awal episode itu, sedang mencari Billy, G, dan Kausar. Singkat cerita, Kausar lah yang ditemui oleh para preman itu di pasar. Beruntung Kausar diselamatkan oleh keamanan pasar tersebut dan berhasil kabur. Anak buah Bang Gatot itu kembali dengan tangan kosong, namun mereka berhasil mendapatkan pecinya yang bertuliskan Pondok Pesantren An-Nabawi. Para preman itu bersegera untuk melakukan pencarian Kausar CS. Secara kebetulan, Bi Imah, orang yang bekerja di pesantren itu, bertemu dengan para preman di pasar dan siap untuk mengantar mereka ke pesantren. Di pesantren, K menemukan Ustazah Fisya yang untuk meminta dia ajarkan baca qiraah. Namun, ia menolak karena hanya santriwati yang diajarkannya. Ketika ditolak untuk diajarkan baca iqra, K malah mengeluarkan jurus-jurus modulnya untuk menggoda Ustazah Fisya. Tak lama tentunya Billy yang datang disusul juga oleh Kausar terlihat panik. Ia menceritakan kejadian di pasar, ketiganya langsung mencari tempat persembunyian. Ketika sedang mencari tempat sembunyi, mereka bertemu santri dan mengetawakan bahwa Bi Imah akan bagi-bagi makanan agar santri itu segera pergi. Setelah mendapatkan tempat sembunyi, trio gabut ketahuan oleh Kapten Qadir dan tiba-tiba senior santri pesantren itu mengabarkan ada kerusuhan. Kemudian mereka bergegas ke tempat kerusuhan itu. Billy, G, dan Kausar mencari tempat sembunyi lagi, sedangkan Kapten Qadir mengamankan keributan di pondok. Kemudian Bang Gatot menjelaskan bahwa ia ke sana untuk menawarkan tim keamanan yang baru, namun Kapten Qadir menolak dan menyuruh mereka pergi. Billy CS menudingkan kembali bagaimana cara membuktikan apakah selfie ini orang yang sama dengan Ustazah Fisya dan juga gebetannya G dan Kausar. Mereka mencari cara untuk membuktikannya. Billy dan stylenya yang Koreanya ini juga membawa peci kecil berisi mie ala Korea. Itu malah dimarahin Bi Imah. Tentunya karena memakai panci milik dapur, Kausar dengan mencoba membahas kewenangan yang dalam bersama Wati atau Ustazah Lina itu malah memanjat pohon dan dijatuhi ular mainan milik Seno dan temannya. Sedangkan Kausar membacakan puisi untuk Lina atau Ustazah Fisya itu ketahuan oleh Kiai Basra. Ketiganya ada yang berhasil. Kemudian trio gabut diajak meeting mengenai rencana bisnisnya oleh Ustadz Anan. Setelah selesai, Billy, Ustazah Fisya pergi ke pasar dan malah ketemu lagi dengan anak buah Bang Gatot. Billy dan Ustazah Fisya segera pulang ke pondok, namun tiba-tiba mereka dihampiri keamanan pasar atau Bang Tom yang mengenali Ustazah Selfie namun menyapanya dengan nama Selfie. Hal itu bikin Billy makin curiga. Kemudian G sedang menemui Alda untuk mengajaknya sebagai rekan kerja, dan juga Kausar yang sedang membagi-bagi brosur bisnis mereka. Tiba-tiba ada seorang wanita yang mentolong dan juga suaminya karena serangan jantung. Wanita tersebut pergi ke rumah sakit bersama Kausar dan para santri. Namun sayang, suami dari wanita itu tentunya tak tertolong. Yasmin menjadi seorang janda anak satu. Akankah trio gabut ini berhasil menyelidiki data Ustazah Fisya? Saksikan kelengkapan sinetronnya setiap hari pukul 4.30 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV. Subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Memes Prameswari nasihati Mayang soal skincare. Intip 10 potretnya berkebaya bak Putri Keraton.
Memes Prameswari baru-baru ini kolaborasi podcast dengan Mayang. Ia pun memberikan nasihat kepada adik Vanessa Angel untuk memilih skincare yang tepat agar tak berdampak buruk ke kulitnya. Memes Prameswari menjadi tentunya lakukan interview itu dengan Mayang Luciana Fitri. Hal tersebut bertujuan untuk kolaborasi podcast di kanal YouTube Langit Entertain. Memes pun sempat bertanya tentang polemik Mayang dengan brand skincare tea. Adik Vanessa Angel itu sekali lagi menegaskan bahwa dirinya tak ada niatan untuk menghina siapapun. Mayang ingin berbagi pengalaman usai menggunakan salah satu produk skincare tersebut. Ia sejujurnya terkejut melihat review malah berujung pada tentunya hal panjang seperti saat ini. Memes lantas menyanyangi Mayang apakah selebgram muda itu sempat meneliti dulu sebelum membeli. Mayang lantas mengaku kalau ia membeli hanya karena tergiur oleh review produk tersebut. Memes pun memberikan nasihat kepada Mayang agar lebih teliti saat membeli produk kosmetik. Pasalnya skincare itu cocok-cocokan sehingga kita perlu memperhatikan kandungannya agar tak berdampak buruk. Nasihat bijak Memes itu menyetikan perhatian publik. Banyak netizen yang kagum dengan cara bicara Memes yang terkesan kalem namun menohok, cantik dan berkepribadian baik. Berikut sederet potret anggun Memes berkebaya Mbak Putri Keraton. 1 runner-up 1 Gadis Sampul 2012. Pemilik nama lengkap Citra Gama Prameswari Heriono ini mulai dikenal publik usai mengikuti ajang Gadis Sampul 2012. Memes pun berhasil meraih piala runner-up pertama meski ia baru berusia sekitar 16 tahun. Dua punya cerita unik tentang nama panggilan. Selebgram asal Gresik tersebut mempunyai cerita unik tentang nama panggilannya yang cukup berbeda dengan nama depan Citra Gama. Hal itu lantaran keluarga mengendolakan penyanyi senior Memes. Alhasil ia sendiri kecil dari panggil Memes agar bisa mengikuti jejak kesuksesan Memes di bidang tarik suara. 3 jajal peruntungan di X Factor Indonesia. Nama adalah doa. Memes akhirnya mencoba peruntungan dengan mengikuti ajang menyanyi X Factor Indonesia pada tahun 2015 silam. Memes mendapatkan sebagai grup vokal Crazy, namun langkah Memes dan kawan-kawan harus terhenti sampai di babak 11 besar. 4 suka traveling. Pelantun lagu Sudah tersebut tampaknya suka melonjong ke luar negeri. Memes beberapa kali membagikan liburan serunya ke berbagai destinasi wisata lokal maupun internasional. Liburan tampaknya cara Memes untuk rehat dari aktivitas padatnya. 5 berpendidikan tinggi. Artis yang lahir pada Nasional Agustus 1996 ini ternyata tak melupakan pendidikan, yang tentunya meski tengah meniti karir di dunia hiburan. Memes resmi menyelesaikan studinya dengan mengantongi 2 gelar atau double degree. Ia meraih gelar BI dan SM dari 2 universitas sekaligus, yaitu Universitas Trisakti dan Universitas of Northampton pada tahun 2019. 6 popularitasnya melejit sejak jadi sinden. Popularitas Memes semakin meroket setelah ia menjadi sinden di acara pemilihan Opera Van Java dan Tukul Arwana One Man Show. Memes berhasil membuktikan bahwa kemampuan vokalnya mumpuni karena bisa menyanyikan berbagai genre lagu. 7. Lebarkan sayap di bidang presenter. Penyanyi berzodiak Virgo tersebut juga mulai melebarkan sayap karirnya di bidang presenter. Memes pernah dipercayai untuk menjadi pembawa acara di Caca Marica, e-talkshow, serta Hotnet. 8. Akrab dengan Lesti Kejora. Pada tahun 2021, Memes sempat disebut-sebut memiliki aura mirip Lesti Kejora. Pasalnya kedua penyanyi ini sama-sama mempunyai kepribadian yang baik. Usut punya usut, Memes dan Lesti juga akrab. Memes bahkan turut hadir di pernikahan Lesti dengan Rizky Bilar. 9. Hobi berkuda. Memiliki nama dari akun Instagram pribadinya, penyanyi sampai kapan tersebut hobi berkuda. Memes bahkan pernah berkunjung ke Almor Stabil, sekolah khusus berkuda untuk menyalurkan hobi berkudanya. 10. Dekat dengan Billy Syahputra. Kedekatan Memes dan Billy Syahputra sudah menjadi rahasia umum, namun keduanya hanya mengaku sebatas dekat tanpa meresmikan status hubungan asmara. Namun Memes ternyata sedang mengenalkan Billy kepada ibunya, bahkan ia dan ibunya pernah mengunjungi rumah Billy Syahputra. Subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini.